مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان الله مولانا بديع الكون سوانا، علي القدر نعبده ستير الخلق سبحانه، حميد الرب نحمده بسر الحمد لله، عظيم الجاه نشهده بأن الكل لله. سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق وعبد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فحضرة المحترمين والمحترمات semuanya sahabat, para bapak, ibu, jamaah sekalian, alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat umur yang panjang, sehat wal afiat dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah, menjadikan sebab-sebab hidup kita dimuliakan oleh Allah, dunia kita, akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala moga-moga memberikan ampunan akan dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa daripada saudara kita, keluarga kita, dosa daripada teman-teman kita, tetangga kita, dosa daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mu'minin wal mu'minat. Moga-moga pula Allah Subhanahu wa taala jadikan kita suami salihah, taat pada Allah, taat pada Rasulnya, bakti pada kedua orang tuanya, mampu mengangkat derajat pada orang tua dunia akhiratnya. Moga-moga pula kapanpun suatu waktu dan bagi Allah dan beri husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa alamana wa salafun salihun ila hadratin bil mustafa sallallahu ya الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله لديني، حسبي الله لما أهمني، حسبي الله لمن بغى علي، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بالسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند السؤال في القبر، حسبي الله عند الميزان
حسبي الله عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلينا ببركته في الدارين آمين. فصل والخليطان يزكيان بكسر الكاف زكاة الشخص الواحد والخلطة قد تفيد الشريكين تخفيفا بأن يملك 80 شاة بالسوية بينهما فيلزمهما شاة وقد تفيد تثقيلا بأن يملك 40 شاة بالسوية بينهما فيلزمهما شاة وقد تفيد تخفيفا على أحدهما وتسكيلا على الآخر كأن يملك 60 لأحدهما ثلثها وللآخر ثلثاها وقد لا تفيد تخفيفا ولا تثقيلا كأن يملك 200 شاة بالسوية بينهما وإنما يزكيان زكاة الواحد. Fasal daripada melanjutkan tentang nisabnya zakat kambing. Zakat kambing nisabnya ya, dalam pasal sebelumnya adalah 40 kambing. Orang kalau punya kambing 40 kemudian telah memenuhi syarat wajibnya zakat, maka wajib dizakati ya, dengan mengeluarkan satu kambing. Kalau domba berusia 1 tahun, kalau kambing Jawa, kambing kacang usianya 2 tahun masuk 3 tahun ya. 40 sampai 120 ekor kambing itu masih 1 ekor kambing aja zakatnya ya. Kalau kalian punya 120 itu zakatnya 1 ekor kambing aja. Kalau 121 sampai 200 kambing itu baru mengeluarkan 2 ekor kambing ya, sedikit banget ya. Kambingnya pun masih muda, setahun 2 tahun usianya ya, gitu. Nah sekarang pasal ini berikutnya menjelaskan orang yang kholitohni, artinya mencampur 2 ternaknya ya. Ini ada 2 orang yang syirkah, yang saling bersekutu, saling bekerja sama, saling bekerja sama di dalam peternakan ini ya. Dicampur milik kedua orang ini, diurus ya, nanti ada 2 syarat-syaratnya ya. Jadi 2 orang ini kerja sama ya, untuk berternak kambing ini. Saya seumpamanya punya berapa ekor, kemudian teman saya punya berapa ekor, jadikan 1 seumpamanya ya. Ini. Kemudian salah satunya yang ngurusi ya. Nah, ini dibahas di sini ya. Jadi wal kholitoni, adapun orang yang 2 orang yang mencampur, yuzakkiyani itu mengeluarkan zakat keduanya, zakat asy-syakhsil wahidi, zakatnya orang satu atau sendiri. Artinya dihitung zakatnya itu sama seperti orang itu 1 orang, tidak bekerja sama ya. Tidak dihitung bekerja sama. Jadi kambing yang dikumpulkan ini, yang dijadikan 1 ini dari 2 kepemilikan orang ya, ini cukup 1 sama seperti milik 1 orang. Caranya mengeluarkan zakat ya, ini sama seperti nisab zakat kambing yang sebelumnya nah, ya. Tidak satu-satu mengeluarkan zakatnya, bukan ya, tapi sama seperti zakatnya orang yang 1 aja, yang dia tidak mencampur ternaknya.
Nah, wal khalatatu adapun khalatah qad tufidu, ini terkadang memberikan sebuah manfaat ya, asyarika ini terhadap kedua orang yang bersekutu, kedua orang yang bekerja sama, takhfifan dengan cara meringankan. Nah, ada kalanya cara kerjasama yang seperti ini itu memberikan suatu faidah, memberikan suatu manfaat untuk meringankan keduanya. Nah, dua-duanya sama diringankan. Seperti apa? Bi ayyamlika, seperti keduanya memiliki samanina 80 syatan kambing bisawiyati dengan nilai yang sama atau dengan jumlah yang sama bainahuma di antara kedua orang ini. Nah, fayalzamu, maka wajib huma kepada khalitoni ini, dua orang yang bekerja sama ini, satu ekor kambing. Nah, ya. Ini sama-sama memiliki 40 jadikan satu. Ya, jadikan satu, berarti jumlahnya 80 kambing ya, 80 kambing. Nah, dia memiliki 80 kambing. Nah, 80 kambing ini dia cuma mengeluarkan 1 ekor kambing, karena dalam peraturan nisabnya kambing 40 sampai 120 itu hanya wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Berarti kalau seperti ini meringankan dua orang yang bersekutu yang bekerja sama ini. Mestinya kalau dia tidak bekerja sama 40, berarti dia sendiri sudah wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Satunya juga karena memiliki 40 wajib mengeluarkan juga 1 ekor kambing. Karena ini kerjasama, berarti dia hanya mengeluarkan separuh. Nah, untung berarti ya, meringankan. Nah, ini enaknya bersekutu, ringan ya, diringankan. Nah, berarti mengeluarkan separuh. Ya. Yang mana nih pilih? Kita jadikan keluarkan satu aja, dikeluarkan 1 untuk sebagai zakat ghanam ini. Nah, ini namanya meringankan ya, meringankan ya. Wa qad tufidu tasqilan, ada kalanya pula memberikan sebuah faidah atau manfaat tasqilan dengan memberatkan. Nah, ada kalanya memberatkan. Seperti apa? Bi ayyamlika, seperti keduanya ini memiliki 40 syatan kambing bisawiyati dengan ukuran atau jumlah yang sama bainahuma di antara keduanya. Fayalzamu, maka wajib huma kepada keduanya syatun 1 ekor kambing. Ini kerjasama. Nah, kerjasama orang ini ya. Jumlah ekor kambingnya 40 ini milik mereka berdua, ya, sama-sama. Kalau ini sawiyatan berarti satunya memiliki 20, satunya juga memiliki 20. Wis, ayo kerjasama. Ini saya tidak bisa ngurus ini apa namanya itu kambing saya ini, wis gabungkan sama kambing punya pian aja, punya sampean aja, wis jadikan satu, kembali kita kerjasama aja ya. Nanti aturannya gimana diatur yang baik. Nah, 20 dikasihkan temannya, digembalakan sama temannya di tempat yang umum tanpa mengeluarkan biaya ya. Nah, karena sudah menjadi 40 juga sudah 1 haul ya, 1 nisab berarti, maka wajib mengeluarkan 1. Mestinya kalau itu dipisah belum wajib untuk dikeluarkan zakat. Kenapa? Karena baru 20, belum mencapai 1 nisab kambing 40 ekor kambing. Nah, namanya ini memberatkan. Nah, memberatkan. Ini ya. Jadi ada kalanya terkadang memberikan suatu faedah meringankan, ada pula kalanya memberi faedah memberatkan bagi keduanya. Waqad tufidu, dan terkadang pula memberikan sebuah faedah takhfifan, meringankan ala ahadihima, atas salah satu dari keduanya, wa tasqilan, dan memberatkan alal akhari, atas yang lainnya. Nah, ada kalanya satunya merasa enak
ringan, satunya merasa berat. Satunya merasa berat. Ya, ini ya. Ada kalanya seperti itu, satunya diringankan, satunya terberatkan. Tapi sudah sepakat, mereka sudah sepakat, sudah ikhlas, ya, sudah ikhlas. Seperti apa? Ka'ayyam likas, seperti keduanya memiliki sitina 60 ekor kambing, li ahadihima, bagi salah satu dari keduanya, thulusaha, dia memiliki sepertiga daripada 60, sepertiga daripada 60 berarti 20 ekor kambing, ya. Walil akhari, dan bagi yang lainnya atau satunya temannya lagi, thulusaha, memiliki 2/3 ekor kambing, yakni 40. Nah, ya, ini ya, ada kalanya satunya merasa ringan, satunya terberatkan, ya, satunya terberatkan. Karena satunya cuma memiliki sepertiga, satunya memiliki 2/3 dijadikan satu. Tapi tidak masalah pula. Kenapa? Karena sudah saling ikhlas, karena sudah sepakat untuk menjalin ini kerjasama untuk menjalin persekutuan di dalam peternakannya ini. Ya, ini satunya terberatkan, yang punya 40 terberatkan. Berarti zakatnya yang ini 20, mestinya dia juga kalau sendiri belum wajib zakat, karena dicampur tadi zakat, sehingga sudah melebihi 1 nisab, ya, maka harus dizakati, ya. Atau satunya ini cuma memiliki 15, satunya seumpamanya memiliki 35 atau 30, berarti sudah lebih dari 1 nisab. Nah, satunya merasa berat, satunya ringan, ini ya. Kan nanti itu dihitung-hitung, ya, 2/3 harganya ini, ya, harganya kambing ini seumpamanya berapa yang dijadikan zakat ini, dihitung, ya, dihitung. Karena ia memiliki sepertiga, satunya 2/3 harus mengeluarkan 2/3, ya. Ini seumpamanya kok 900.000 harga kambingnya, berarti kan satunya 300.000, satunya mengeluarkan 600.000 seumpamanya seperti itu. Nah, yang satunya merasa kalau dihitung berat, ya. Ini jadi terkadang memberikan sebuah faidah atau manfaat, satunya ringan, satunya terberatkan, seperti ini tadi. Nah, waqad la tufidu, dan terkadang tidak memberikan suatu faidah takhfifan, meringankan, wala taskilan, dan juga tidak memberatkan. Ka'ayyam lika, seperti keduanya memiliki mi'atai syatan, 200 ekor kambing. Nah, keduanya memiliki 200 kambing, bisawiyati, dengan jumlah yang sama, bainahuma, di antara keduanya. Wa innama yuzakkiyani, dan bahwasannya keduanya mengeluarkan zakat al-wahidi, seperti zakatnya orang satu, ya. Memiliki 200 dengan jumlah yang sama, berarti 100 ya, 100 ini, ya. Kemudian dia memiliki jumlah digabungkan jadi satu, jadi 200 ini berarti zakatnya adalah 2 ekor kambing. Nah, sama, tidak memberatkan, tidak meringankan juga, berarti diambil satu dari yang si A, satu dari yang B. Nah, ini tidak memberatkan, tidak juga meringankan, karena memang 40 sampai 120 itu wajibnya satu. Nah, jadi tidak ringan juga tidak berat, sama sebagaimana tidak digabung, tidak bekerja sama. Nah, ini berarti memberikan suatu faidah. Syirkah ini tidak memberikan faidah meringankan atau memberatkan bagi keduanya. Seperti orang memiliki 200 ekor kambing dengan jumlah yang sama, ya. Kemudian ini dikeluarkan zakat karena 200, berarti 2 ekor kambing, ya.
Orang berarti 100 juga sama, kalau dia memiliki 100 kambing juga itu mengeluarkan 1 ekor kambing ya. Ini kalau 400 berarti 3 ekor kambing ya. Ini kalau 400 ya. Nah, hal ini dengan beberapa syarat ya. Bisa isyarah itu dengan beberapa syarat. Yang pertama karena kita ada wa fi ba'din nusakhi in kana al-murahu, jika ada kandangnya wahidan itu 1. Syaratnya syirkah ini tadi dengan ketentuan zakat yang telah disebutkan di atas tadi ada 7 macam syaratnya. Yang pertama, kandangnya harus 1. Kandang daripada kambing ini ya jumlahnya harus tidak boleh dipisah-pisah ya, kerjasama walaupun ada 200 ada 300 tapi kandangnya jadi 1, tidak satunya di sana satunya di sana, tidak dijadikan 1. Wa huwa bidammil mimi, kata al-murah dengan didammah mimnya, ma'wal masyiyati itu tempat kembalinya ternak lainan di waktu malam, yakni bahasa kita adalah kandang. Nah, kandangnya harus jadi 1. Wal masrohu dan tempat keluarnya daripada kambing ini tadi ketika mau digembalakan itu juga wahidan menjadi 1. Al muradu bil masrohi al mawdi'u alladhi tusrohu ilai al masyiyatu. Nah, ya, tempat dilepasnya kambing ini dari kandangnya menuju ke tempat juga yang 1 tidak berbeda-beda ya. Karena nanti kalau berbeda-beda bisa jadi nanti kawin dan lain sebagainya dengan kambing apalagi yang lainnya ya. Wal mar'a, adapun mar'a tempat gembalaannya, warra'i dan orang yang menggembalakan iku wahidan juga 1. Nah, tempat di mana kambing itu semuanya digembalakan itu adalah satu tempat, tidak berpisah-pisah juga. Orang yang menggembalakan juga itu 1 pula yang menggembalakannya ya. Wal fahlu dan fahl itu kambing jantan yang disiapkan untuk mengawini kambing-kambing betina. Nah, itu namanya fahlu. Wal fahlu dan kambing pejantan wahidan itu juga 1. Ai init takhoda naul masyiyati, yakni ketika hanya terdiri 1 jenis ternak ya. Contoh kambing tadi itu domba semuanya, itu syaratnya juga pejantannya harus cuma 1. Nah, pejantannya 1 ya. Nah, fa in ikhtalafa, jika berbeda nau'uha jenisnya kambing, kadho'lin seperti ada kambing gibas ya, domba, wa ma'zilin dan kambing kacangan, fayajuzu maka diperbolehkan ayyakuna ya, likulli minhuma diperbolehkan bagi keduanya fakhlun memiliki pejantan yatruku yang mengawini masyiyatahu daripada ternaknya. Nah, kalau jenis kambingnya berbeda-beda ya, apalagi sekarang kan macam-macam ya jenis kambing ya. Kambing kacang itu juga ada kambing yang bor, ada yang dan sebagainya ya, macam-macam. Begitu pula kambing domba itu juga macam-macam. Nah, jika jenisnya berbeda-beda maka diperbolehkan dari setiap jenis itu disediakan daripada pejantan yang akan mengawini daripada ternak tersebut sesuai dengan jenisnya ya. Nggak tahu kambing ini kalau domba sama kambing kacang mau enggak ya. Kalau di sini kok diterangkan begini ya, sendiri-sendiri disiapkan sendiri ya, pejantannya kambing kacang sendiri, pejantannya domba atau kambing gibas sendiri ya. Berarti setia ini kambingnya ya, setia harus sesuai jenisnya ya. Wahidan itu 1 ya. Wal masyrabu adapun tempat ia minum, tempat kambing ini minum, alladzi tasyrabu yakni
tempat asrobu yang meminum minhu dari tempat ini al-masyiyatu ternak ka'ainin seperti suatu sumberan au nahrin atau sungai au ghairihima atau selain keduanya. Tempat di mana kambing ini nanti minum biasanya digiring diminum di mana ya, baik itu di sungai ya atau di waduk-waduk ya, atau ada di situ sumberan air yang sudah disiapkan seumpamanya, itu juga harus satu tempat wahidan, itu satu. Wal halibu, orang yang halib, si halib ini berarti orang yang tugas memeras, wahidan itu juga satu, yang memeras ternak ini juga harus satu orang ya. Wa ahadul wajhaini, ini merupakan salah satu daripada beberapa pendapat fi hadil mas'alati, di dalam masalah ini. Wal ashahu, tetapi kaul yang sahih adamul ittihati, tidak adanya kata harus satu fil halibi, di dalam orang yang memerah. Wa kada, begitu pula al mihlabu, tempat memerah, wadah untuk memerah atau tempat memerah di kasril mimi, wa huwa al-inu alladhi yahlibu fi, yakni tempat untuk merahan itu tidak harus satu. Qaul yang sahih ya, tidak disyaratkan yang merah kambing ini tadi harus satu orang, wadah yang digunakan juga harus satu wadah, tidak boleh beberapa orang ya. Wa maudhi'ul halbi, dan tempat memerah wahidan itu satu, tapi tempat memerahnya harus satu. Nah, ini bagi kambing yang diadakan kerjasama atau syirkah. Nah, syaratnya ya, ini ada kalanya menguntungkan, ada kalanya enggak, ada kalanya memberatkan bagi salah satu pihak, ada kalanya meringankan bagi salah satu pihak, ada pula kadang-kadang tidak memberatkan, tidak pula meringankan daripada keduanya. Yang jelas zakatnya walaupun itu syarikat, tetap ketentuannya sebagai nisab, seperti kambing itu dimiliki oleh satu orang ya. Ini faslun wa nisabud dhahabi, wa nisabud dhahabi, dan nisabnya emas isyruna itu 20 misqalan, misqal nisabnya emas. Nah, sekarang emas, nah, bukan emas Jawa ya, emas Joko, emas Anunda, emas yang biasanya dipakai itu perhiasan ya. Kemarin itu kan madruba ini kanat aulah ya, baik yang sudah dicetak maupun tidak, dibentuk ataupun tidak ya, emas ini ya, kalau memang niatnya untuk investasi dan sebagainya nanti wajib dizakati. Wa nisabud dhahabi, dan nisabnya emas isyruna itu 20 misqalan, misqal tahdidan secara pasti. Nah, secara pas ya harus 20 misqal. Kalau sudah mencapai 20 misqal, maka emas ini telah mencapai satu nisab, dan dalam 1 tahun berikutnya maka wajib untuk dizakati. Biwazni Makkah, dengan ukuran timbangan Makkah. Wal misqalu, adapun satu misqal dirhamun, itu dirham, satu dirham, wasalah satu asba'in, dan 3/7 dirhamin artinya satu dirham lebih 3/7. Ini kalau ukuran sana. Nah, kalau ukuran kita di Indonesia itu kan gram ya, di ukuran Indonesia itu gram ya. Satu misqal itu sama dengan 4,25 gram ya. Satu misqal itu sama dengan 4,25 gram. Nah, dikalikan 20 berarti 85 berapa? 85 ya, 85 gram. Nah, 85 gram ya, 4 kali 2 kan 8 ya. Nah, tadi 85 gram ya. Jadi satu miskolnya kalau Indonesia kan pakai gram, itu seberat 4,25 gram. Ini emas murni, emas yang 24 karat itu ya, itu. Wa fihi, dan di dalam 20 misqal ini ay nisab bidzahab, yakni telah mencapai satu nisabnya emas, rubu usyrin, zakatnya adalah 1/4 daripada 1/10. Wa huwa rubu usyrin,
nisfu mithqalin itu setengah miskol. Nah ya, jadi kalau dikeluarkan sudah 20 miskol, atau kalau dalam ukuran kita 85 gram, seperempat dari sepersepuluhnya berarti 2, berapa itu? 2 gram lebih ya, 2 gram, 125, 2 gram, 125 ya. Jadi punya 85 gram yang wajib dizakatkan, dikeluarkan adalah 2,125 gram ya. Ini insya Allah masih banyak lebihnya ya, masih banyak lebihnya ya. Ini kalau Indonesia pakai gram ya, mas-mas antam yang sampean simpan di Pegadaian atau yang sampean simpan di rumah ya, atau enggak mas antam, emas yang sudah dibentuk perhiasan tetapi emasnya 24 karat yang niatnya untuk investasi ya, kalau sudah sampai 85 gram atau 20 miskol, maka wajib dikeluarkan seperempat dari sepersepuluh, yakni setengah miskol, yakni 2 gram, 125. Ini ukuran Indonesia. Wafima, dan di dalam sesuatu zada yang bertambah, ala isyrina miskolan, atas 20 miskol, bihisabihi, itu dengan hitungannya, wa in qalla, walaupun sedikit, azza itu tambahannya. Kalau 20 miskol lebih, atau dalam bahasa kita orang Indonesia 85 gram kok lebih masnya itu ya, maka lebihnya itu juga dihitung, nanti dihitung ikut dizakati. Kalau emas ya ikut dizakati. Kalau kambing tadi kan enggak ya, 40 sampai 50 sampai 120 masih 1 ekor kambing aja. Tapi kalau emas lebihnya berapa walaupun sedikit, nanti juga dihitung seperempat dari sepersepuluh tadi ya, dihitung ya, dihitung. Seumpamanya aku punya 86 ya, dihitung berapa zakatnya, nanti dihitung. Yang ahli matematika, yang biasanya ahli jualan itu yang hitung ya, tetap dihitung, bukan berarti tidak ikut dizakati pula ya. Wa nisabul wariki, dan nisabnya warik bikasri ra'i wa huwa al-fiddah, yakni perak, mi'ata dirhamin, itu 200 dirham. Nisabnya perak itu 200 dirham. Wa fihi, dan di dalam satu nisab atau 200 dirham ini rubu usrin, yang pas ya di dalam nisabnya ya, nisabnya ini ya, rubu usrin itu sama pula ya, seperempat dari sepersepuluh. Wa huwa khamsatu dahrahima, rubu usrin di dalam satu nisabnya perak yang 200 perak tadi itu, khamsatu dahrahima itu 5 dirham. Artinya kalau sampean punya 200 perak ya, 200 dirham perak, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 5 dirham ya, karena 200 dirham ukurannya kalau perak. Nah, 1 dirhamnya berapa ya, 1 dirhamnya berapa, saya tadi catat ya, 200 dirham itu sama dengan 595 gram ya, 200 dirham itu sama dengan 595 gram. Nah, ya enggak sampai sekilo juga ya, setengah kilo lebih ya, 595 gram. Kalau pengen kok punya simpanan perak, semuanya jadi atlet ya, menang terus. Perak itu juara berapa? Juara 2 ya, juara 2. Tinju juara 2, nanti ada tinju lagi juara 2 lagi, juara 2 terus sampai terkumpul 595 gram. Nah, maka wajib dizakati ya, wajib dizakati. Zakatnya rubu usrin ya, zakatnya rubu usrin yes ya, ini ya. Nah, wafima, dan di dalam sesuatu zada yang bertambah, ala mi'ataini, atas 200, bihisabihi itu atas perhitungannya, wa in qalla azza itu walaupun sedikit,
yang bertambahannya. Nah, kalau walaupun tambah sedikit tetap dihitung sama seperti emas. Wala syai'un, dan tidak ada kewajiban apapun fil maghsyusi di dalam campuran min dahabin dari emas au fiddatin atau perak. Emas yang dicampurkan atau sesuatu yang dicampur dengan emas atau perak tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Disepuh istilahnya ya, disepuh ya, tembaga semuanya disepuh emas atau disepuh perak, maka itu tidak ada kewajiban zakatnya. Sampai kapan? Apakah mutlak tidak ada kewajiban zakat kalau benda-benda yang disepuh dengan emas, yang dicampur dengan emas atau perak? Tidak. Hatta yablugha, sampai sehingga sampai khalisatan, murni, nisabnya. Nah, kecuali emas yang dicampurkan tadi atau perak yang dicampurkan tadi, yang disebutkan tadi telah mencapai batas satu nisab, yang disepuh bawahnya tiang masjid ini semuanya ya, disepuh dengan emas semuanya, dilapisi emas. Kan banyak ya kubah-kubah masjid yang dilapisi emas, seperti Masjid Kubah Emas Depok lah itu, bilangnya kan itu emas 24 karat ya, dilapisi semuanya. Nah, itu kalau jumlah yang dicampurkan, yang disepuhkan itu kok sudah mencapai satu nisab, maka wajib dizakati semuanya, wajib dikeluarkan zakatnya, dan ketentuannya sama, ketentuannya sama ya, ketentuannya sama. Nah, ini yang sekarang bagi ibu-ibu senang ini ya. Wala yajibu, dan tidak ada kewajiban fil khulliyi di dalam emas perhiasan, al mubahi yang diperbolehkan, tidak ada kewajiban apa? Zakatun, zakat. Nah, emas yang dijadikan perhiasan bagi ibu-ibu itu tidak dikenakan zakat walaupun toh melebihi satu nisab ya. Ibu-ibu ini rancai senang beli emas umpamanya ya, beli emasnya yang murni pula, yang 24 karat ya, atau emas batangan direntengi ya, buat kalung seumpamanya, kok jumlahnya kok lebih daripada 85 gram, dan niatnya memang untuk perhiasan bukan investasi dan lain sebagainya, maka tidak ada wajib untuk menzakati ya. Ibu-ibu semuanya pakai gelang dari pergelangan sini sampai siku-siku penuh seumpamanya, emasnya murni juga 24 karat, kiri juga begitu, kalungnya gede, terus pakai apa namanya ini ya, mahkota, pakai mahkota ya, terus pakai anting-anting yang gede pula ya, kakinya kanan kiri begel namanya ya, sampai lebih daripada 85 gram, maka tidak wajib dizakati kalau emas itu dipakai sehari-hari atau lebih banyak dipakainya. Nah, lebih banyak dipakainya. Beda dengan kalau ada niatan, walaupun toh dipakai tapi jarang-jarang, dan ada niatan itu digunakan investasi, maka tetap juga sama wajib untuk dizakati. Jika niatnya memang untuk dipakai perhiasan aja, walaupun toh jarang untuk dipakai, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat, karena itu diperbolehkan bagi ibu-ibu ya. Nah, kalau laki-laki beda. Amal muharram, adapun yang diharamkan ya, kasiwarin seperti gelang, wa kholkholin atau ini begel, lirojulin bagi orang laki-laki. Nah, orang laki-laki tidak boleh memakai emas, haram ya. Bapak-bapak semuanya beli kalung gede 50 gram 24 karat, nanti pakai mahkota lagi, pakai gelang lagi kanan kiri, pakai lagi begel kanan kiri, jumlahnya 85 gram semuanya ya, 24 karat ya. Walaupun itu dipakai terus niatnya perhiasan, karena dia hukumnya diharamkan, maka wajib fatajibu az-zakatu fihi, maka wajib zakat di dalamnya ya. Laki-laki wal khunsa, dan juga orang yang khunsa jika memakai emas tetap wajib untuk
dizakati. Kalau ibu tidak apa-apa bu, ya, dipenuhi lehernya, tangannya, tidak apa-apa, ya. Ini ya, tidak wajib zakat. Wa nisabuz zuru wallahu a'lam bissawab. Bagi laki-laki ya memakai emas walaupun toh sedikit 1 gram contohnya itu hukumnya diharamkan, ya, diharamkan, ya. Bab yang sebelumnya ya, bab awal-awal itu sudah ada yahrumu 'alal rajuli, ya, diharamkan ya emas itu bagi laki-laki. Begitu juga sutra, ya, sutra yang itu juga haram bagi wal harir, dan juga sutra itu juga diharamkan bagi laki-laki. Ya, jadi laki-laki tidak harus 85 gram atau 1 nisab, enggak. Walaupun 1 gram itu diharamkan. Ada juga dalam keterangan itu bagi yang sudah balik. Nah, bagi anak kecil, bayi kadang-kadang ya yang belum balik atau apa, itu ada yang mengatakan diperbolehkan. Itu. Terima kasih, mungkin sudah masuk waktu adzan. Mudah-mudahan manfaat fitnah yang akhirah. Mohon maaf, minta ridhonya di dunia akhiratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hamdan syakirin hamdan na'imin. Daika fi ni'matika fi mazida ya rabbana lakal hamdu bi jalali wajhika Muhammad sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril hadi wa sayyidil asma wa sifat. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hudal mursalin wa ila nabiyyil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma awlina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit ta'awun bil afiyah. Allahumma hadhihi dar Allah fiha ibadallah amirha ya rabb bi jahri rasulika sayyidina Muhammad wa ala min barakatihi wa atina husna khuluqatihim wa alinna fi tariqatihim wa mu'afatina fi tani. Allahumma fa'na bima anta mu'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman fahma. Allahumma fa'na shaykhina wa murabbi ruhina min al-ilmi nafi wal ma'rifati al-khassa wa tab'at al-tamma bin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'lam alaina bi jahihi wa qamsin qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa hdina warhamna kama huwa musawwara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.